Halo guys, balik lagi di channel Biana Sharing. Apa kabarnya nih? Baik ya? Mantap. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah gelap penguasa kerajaan zaman dulu lagi nih, yaitu Raja Henry VIII. Raja Henry VIII dari dinasti Tudor adalah raja yang berkuasa di Inggris pada tahun 1509 sampai 1547. Kisah hidup ayah dari Ratu Elizabeth I ini tak lepas dari cerita pernikahannya dengan 6 wanita yang nyaris semuanya berakhir tragis. Bahkan 2 diantaranya harus menjalani eksekusi mati. Raja Henry VIII berkuasa di Inggris segera setelah ayahnya Raja Henry VII mangkat di tahun yang sama. Ia merupakan raja kedua dinasti Tudor. Raja Henry VIII yang masih muda adalah seorang pria tampan dan berkepribadian. Dirinya dikenal sebagai orang yang menyenangkan, senang tertawa, lucu, dan bahkan sangat suka berdansa. Namun, beberapa tahun kemudian segalanya berubah. Raja yang tampan itu segera memiliki tubuh yang tambun, menjadi raja yang lalim, kejam, dan memiliki reputasi sebagai pembunuh istri. Henry telah menikah 6 kali, dan setiap pernikahan itu, ia akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Catherine of Aragon adalah istri pertama Raja Henry VIII. Ia adalah putri Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol. Tujuan pernikahan tersebut untuk memperkuat aliansi kedua kerajaan, yaitu kerajaan Spanyol dan Inggris, dengan tujuan melawan kerajaan Prancis. Fakta menarik di balik kisah pernikahan kedua insan ini adalah Catherine of Aragon lebih dulu dijodohkan dengan sang kakak, yaitu Arthur, Prince of Wales. Tak berselang lama dari perjodohan, dikabarkan Catherine menikahi Arthur, Prince of Wales. Sayangnya, tak lama setelah pernikahannya, Arthur meninggal dunia tahun 1502. Kedua kerajaan yang masih menginginkan aliansi diperkuat melalui jalan pernikahan kembali menjodohkan Raja Henry VIII dengan Catherine of Aragon. Catherine berusia 6 tahun lebih tua dari Henry saat mereka menikah pada 11 Juni 1509. Pada awalnya, pernikahan mereka sangatlah baik, tak ada masalah. Putri pertama mereka kemudian lahir tepat pada tahun baru 1510. Perayaan besar-besaran menyambut sang putra mahkota pun dilakukan. Namun, sayangnya bayi itu hanya berusia 7 minggu. Catherine kemudian melahirkan sejumlah anak-anak. Namun malangnya, semua anak-anak itu meninggal dunia ketika dilahirkan atau saat mereka masih bayi. Satu-satunya yang selamat hanyalah Putri Mary. Kesedihan yang teramat dalam mengubah Catherine. Di usia 30 tahun, ia sudah tampak menua. Sebagian besar waktunya dihabiskannya untuk berdoa. Sementara itu, Henry yang masih muda mulai mencari wanita-wanita muda yang ceria. Ia sesungguhnya menginginkan seorang putra untuk menggantikan posisinya kelak. Jadi, ia membutuhkan seorang istri baru yang muda dan dapat memberikannya putra yang didambakannya. Anne Boleyn datang ke istana tahun 1522 sebagai dayang Ratu Catherine. Usianya masih 21 tahun. Ia merupakan wanita yang cantik dan menarik. Kesopanannya dan penampilan baik yang dimilikinya membuat seluruh orang di istana kagum, hingga membuat Raja Henry memberikan begitu banyak hadiah dan penghargaan bagi Anne Boleyn. Kepintaran dan kecantikan yang dimilikinya mampu menarik hati dari Raja Henry VIII, membuat sang raja dimabuk asmara karenanya. Pada tahun 1526, Henry meminta Anne untuk bersedia menjadi gundiknya. Bagi yang belum tahu, pergundikan adalah suatu ikatan hubungan di luar perkawinan antara seorang perempuan, disebut gundik, dan seorang laki-laki dengan alasan tertentu. Alasan yang paling umum biasanya adalah karena perbedaan status sosial, ras, dan agama. Selain itu, pergundikan terjadi karena adanya larangan dalam masyarakat untuk memiliki lebih dari satu istri. Praktik memelihara selir atau harem merupakan salah satu bentuk pergundikan. Tetapi, Anne takut, sebab sang raja dulunya pernah menjalin kasih dengan kakak Anne Boleyn hingga dikabarkan memiliki anak. Tetapi anak tersebut tidak diakui oleh Raja Henry. Ketakutan itu membuat Anne menolak, dan Anne hanya ingin dinikahi oleh sang raja dan menjadikannya Ratu Inggris. Sementara itu, untuk memuluskan jalannya menikahi Anne, raja yang terlanjur dimabuk asmara itu harus menceraikan Catherine. Maka
Pada Juni 1527, ia mengatakan kepada sang ratu bahwa ia menginginkan perceraian. Catherine yang malang menangis sejadi-jadinya. Namun, ia tetap bersikukuh untuk bertahan. Perselisihan pun tak dapat dielakkan. Henry pun gagal mendesak Paus Clemens untuk mengizinkannya menikahi Anne Boleyn. Raja Henry pun dengan tega memisahkan Catherine dengan Mary, putrinya, hanya untuk memaksa dirinya membatalkan pernikahannya. Raja kemudian memindahkan Catherine ke Moor House di Hertfordshire. Kemudian, Anne ditempatkan di apartemen kerajaan yang sebelumnya ditinggali Catherine. Ia bahkan telah memiliki dayang-dayang sendiri. Henry yang tengah demabuk asmara mengirimkan banyak hadiah dan perhiasan pada Anne. Sementara itu, Sri Paus tidak memberikan persetujuan atas perceraian Henry dan Catherine. Henry yang tak kehabisan akal kemudian mengambil keputusan. Ia mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala tertinggi dari gereja Inggris. Dan ia memberi dirinya sendiri perceraian seperti yang diinginkannya. Pada 25 Januari 1533, Raja Henry VIII dan Anne Boleyn akhirnya menikah. Karena itu, Raja Spanyol saat itu, Charles V, yang tak lain adalah keponakan Catherine, mengancam akan menyerbu Inggris. Tanggal 7 September 1533, Anne melahirkan seorang putri yang kelak akan memimpin Inggris, yaitu Ratu Elizabeth I. Namun, kelahiran itu tak dirayakan. Raja Henry menginginkan seorang putra. Malapetaka mulai datang dari sifat Anne yang cukup mendominasi segalanya. Sedangkan di zaman tersebut, seorang istri tidak dibenarkan memiliki dominasi yang sedemikian rupa, disusul dengan keguguran-keguguran yang dialami Anne. Rupanya, rakyat Inggris pun tak menyukai Anne. Anne sendiri terus-menerus bertingkah. Ia terus mempersulit keadaan Henry. Henry sendiri tak dapat mengendalikan Anne, membuat sang raja semakin jauh dan mencari wanita lain. Maka, ia segera menyebut pernikahannya dengan Anne sebagai kebodohan besar. Sementara itu, kondisi kesehatan Catherine terus memburuk dari hari ke hari. Ia divonis menderita kanker. Catherine yang semakin lemah memperburuk kondisi kesehatannya dengan menolak untuk makan. Ia takut Henry meracuninya. Catherine melewati Natal tahun 1535 dengan keadaan sekarat. Namun, ia masih bertahan dengan kondisi yang terus semakin parah. Tubuhnya sangat kurus, sehingga ia tak sanggup duduk di ranjang. Ia memuntahkan semua makanan yang ditelannya, hingga akhirnya sang ratu wafat pada 7 Januari 1536 dalam pengasingan. Bahkan di hari kematiannya, Mary putrinya dilarang untuk bertemu dengan ibunya untuk terakhir kalinya. Setelah meninggalnya Catherine, Henry mulai memikirkan segala cara untuk menyingkirkan Anne Boleyn. Ia sudah lelah dengan wanita yang selalu menentangnya dan tak bisa diatur. Henry membutuhkan seorang gadis manis, tenang, dan dapat diatur. Henry segera menemukan penggantinya. Wanita itu merupakan putri Sir John Seymour, seorang prajurit Inggris yang melayani Henry VII dan Henry VIII, yaitu Jane Seymour. Jika Anne Boleyn merupakan dayang dari Ratu Catherine of Aragon, maka Jane Seymour adalah dayang dari Anne Boleyn. Jane Seymour adalah seorang wanita sederhana, lemah lembut, dan pendiam. Sangat berbeda dengan Anne Boleyn. Ia digambarkan tidak cantik, memiliki dagu lancip, mulut kecil, dan hidung besar. Jane pun nyaris tidak bisa membaca dan menulis. Henry berpikir Jane adalah wanita yang dibutuhkannya. Henry tergila-gila padanya, tetapi Anne tahu Jane memainkan akal bulusnya. Anne cemas karena Henry telah menemukan cinta barunya. Satu-satunya harapan Anne agar sang raja kembali padanya adalah dengan melahirkan seorang putra yang telah lama diharapkan raja. Anne sempat mengandung hingga 3 kali. Namun, ia terus mengalami keguguran. Malangnya, kegugurannya yang terakhir adalah jabang bayi laki-laki. Bagi Anne, ini adalah akhir dari segalanya. Ia bertengkar hebat dengan raja. Keduanya saling menyalahkan atas peristiwa keguguran yang dialami Anne. Pertengkaran terus-menerus akhirnya membuat raja berpikir untuk menyingkirkan Anne. Kali ini tidak dengan menceraikannya. Anne Boleyn harus mati. Henry dan menteri utamanya, Thomas Cromwell, kemudian mulai mencari cara membuat tuduhan pada Anne. Henry kemudian menuduh Anne berselingkuh dan memiliki 4 kekasih, 3 orang pegawai istana, dan seorang lagi pemusik istana.
Selain itu, Cromwell juga menemukan bukti bahwa Anne telah melakukan hubungan incest dengan saudara laki-lakinya, Lord Rochford. Henry tahu bahwa Anne tengah dijebak dan semua itu hanyalah tuduhan untuk menyeretnya ke meja eksekusi. Anne kemudian ditangkap pada 2 Mei 1536 dan dibawa ke Tower of London tanggal 9 Mei 1536. Anne dipenggal dengan pedang. Tepat di hari yang sama, Henry mengumumkan pertunangannya dengan Jane Seymour. 20 hari kemudian, 30 Mei 1536, Jane menjadi ratu dalam sebuah upacara yang hikmat di Whitehall Palace. Pada 12 Oktober 1537, sang raja pun mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini, yaitu anak laki-laki. Jane melahirkan seorang putra yang diberi nama Pangeran Edward VI. Raja Henry meluapkan kegembiraannya dengan perayaan yang sangat meriah. Kelahiran Pangeran Edward ini disambut sukacita, lonceng-lonceng gereja, perdentangan, dan ribuan amunisi ditembakkan dari Tower of London. Tetapi, malangnya setelah 4 hari melahirkan, Jane jatuh sakit. Ia menderita demam setelah melahirkan. Jane mulai meracau, dan 3 hari setelah itu, ia sekarat. Jane Seymour meninggal dunia tanggal 24 Oktober 1537. Raja sangat terpukul atas kehilangan istri yang ia cintai. Dan tak lama dari masa berkabungnya, para penasehat mulai membicarakan mengenai istri raja selanjutnya, sebab sangat tidak mungkin raja hanya bergantung pada satu anak laki-laki saja, dan itu sangat rawan. Seorang bayi laki-laki tidaklah cukup mengamankan pewaris dinasti Tudor, apalagi pada masa itu bayi dan anak-anak mudah menderita sakit dan meninggal dunia. Maka para penasehat Henry segera mencarikan pengganti Jane Seymour. Tetapi kita tahu bahwa Henry sendiri memiliki catatan kelam bersama istri-istri terdahulunya. Istri pertama diteror sampai mati, istri kedua mati dieksekusi, dan yang terakhir selamat karena ia tahu cara menutup mulutnya. Maka tampaknya mencarikan calon pengantin akan menjadi pekerjaan yang tak mudah. Di salah satu negara kecil di Jerman, Cleves, terdapat seorang tuan tanah bernama John III Duke of Cleves. Pada tahun 1538, ia menawarkan putri sulungnya Anne of Cleves untuk menjadi pengantin Raja Henry. Namun rupanya sang calon pengantin bukanlah wanita cantik. Wajahnya buruk, tubuhnya kurus, dan suaranya keras. Dan yang paling parah adalah Anne tidak mempedulikan kebersihan diri. Para penasehat Henry kemudian mengelabui sang raja tentang penampilan Anne. Mereka meminta dibuatkan lukisan Anne pada seniman Hans Holbein yang sama sekali tidak menampilkan diri Anne yang sesungguhnya, yaitu pendek, gemuk, dan bermata sayu. Maka jadilah dengan lukisan itu, Henry jatuh cinta pada Anne dan meminta untuk segera dipertemukan dengan Anne. Pertemuan itu kemudian benar-benar terjadi. Pada tanggal 26 Desember 1539, Anne beserta rombongannya tiba di London. Raja yang sudah menanti kedatangan calon pengantinnya seketika terhenyak mendapati wanita yang akan dinikahinya benar-benar jauh dari harapannya. Anne memakai pakaian yang buruk, sikapnya sangat canggung, dan yang paling mengganggu adalah bau badannya. Namun, Menteri Utama Henry, Thomas Cromwell, yang membuat perjodohan ini akhirnya dapat meyakinkan raja bahwa pernikahan ini akan membuat segalanya membaik. Maka dengan amat terpaksa, Henry menikahi Anne of Cleves pada 6 Januari 1540. Sebulan kemudian, Anne of Cleves ditetapkan sebagai ratu. Namun, di balik itu, Henry mencari segala cara untuk menyingkirkan Anne yang memang sedari awal tak disukainya. Henry menolak tidur dengannya dan mencari celah dari kontrak pernikahan itu agar dapat dibatalkan. Catherine Howard adalah dayang-dayang istana. Gadis ini baru berusia 15 tahun. Ia sangat cantik dan menarik. Raja yang sudah muak dengan Anne Cleves segera memberikan perhatiannya pada gadis yang merupakan sepupu Anne Boleyn ini. Catherine tidak pandai membaca dan menulis, tapi ia tahu bagaimana menggoda pria. Saat ia masih berusia 12 tahun, ia bahkan telah memiliki beberapa kekasih. Catherine yang sangat cantik dan bodoh kemudian menjadi incaran raja. Lalu bagaimana dengan Anne of Cleves? Henry kemudian mengirim Anne ke Richmond Palace. Ia berjanji akan menyusul Anne 2 hari kemudian, namun janji itu tak pernah dipenuhinya. Sang raja sibuk mengejar Catherine siang dan malam. Setiap malam,
sang raja yang sudah menua ini seringkali berperahu di sepanjang sungai Thames menuju Lambeth demi melihat Catherine di apartemen yang telah dihadiahkannya. Tanggal 6 Juli, para penasehat Henry tiba di Richmond dan meminta persetujuan Anne untuk melepaskan tahtanya sebagai ratu. Anne yang sudah kepalang ketakutan akan nasib buruk yang ia bayangkan akan menimpa dirinya seperti istri-istri Henry terdahulu, menerima perceraian itu dengan tangan terbuka. Hanya 3 minggu setelah perceraiannya dengan Anne, Henry menikahi Catherine Howard tanggal 28 Juli 1540. Henry berpikir ia telah mendapatkan apa yang dicarinya selama ini. Namun, ia salah besar. Catherine rupanya bukan seorang wanita yang menginginkan pernikahan. Ia hanya mencari kesenangan. Raja Henry memanjakan Catherine dengan berbagai hadiah mewah, membawanya di setiap acara-acara penting. Ia seringkali terlihat mencumbu dan mencium Catherine di tempat umum tanpa mempedulikan orang lain. Raja sedang tergila-gila pada istri barunya. Sampai pada suatu hari di bulan Juli 1541, dalam perjalanannya bersama raja di Pontefract, Yorkshire, Catherine tanpa sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya, Francis Dereham. Pria ini mengancam Catherine akan membuka segala keburukannya di hadapan raja. Catherine yang ketakutan kemudian setuju untuk mengangkat Dereham sebagai sekretaris pribadinya akibat ancaman-ancaman itu. Pada Oktober 1541, Thomas Cranmer, uskup agung Canterbury, mendapatkan informasi perihal kehidupan Catherine Howard sebelum dirinya dipinang raja. Informasi ini didapatkan dari Mary Lascelles, yang merupakan orang yang pernah satu rumah dengan Catherine. Melalui Lascelles, Cranmer kemudian mendapatkan informasi bahwa Catherine telah melakukan hubungan intim dengan beberapa pria, salah satunya dengan Francis Dereham, sebelum dirinya bertemu raja. Cranmer kemudian menyampaikan ini pada Henry yang langsung saja ditolak oleh sang raja yang mengatakan bahwa semua itu hanyalah fitnah dan kebohongan. Namun Henry tetap memerintahkan Cranmer untuk melanjutkan penyelidikan. Rupanya penyelidikan Cranmer selanjutnya semakin mendukung informasi yang didapat sebelumnya. Henry yang gundah kemudian mengunci diri di istananya di Surrey dan menangis sejadi-jadinya. Catherine Howard didakwa bersalah dengan tuduhan perzinahan. Ketika mengetahui hal ini, ia menjadi histeris. Catherine membenturkan diri dan meraung hebat. Pendampingnya bahkan harus menghentikannya. Catherine memohon pengampunan Henry yang tampaknya sia-sia saja. Tanggal 13 Februari 1542, ia dibawa ke Tower of Green. Di sana, ratu yang baru duduk di tahtanya selama beberapa bulan ini dieksekusi mati dengan sebilah kapak. Tampaknya Raja Henry mendapatkan pelajarannya setelah segala yang telah dilaluinya. Maka, ketika mencari pendamping hidup berikutnya, ia memilih dengan baik. Ia tidak lagi mencari wanita muda yang cantik. Sang raja memilih Catherine Parr, yang merupakan seorang janda berumur 31 tahun, yang memiliki kepintaran cukup baik, berkepala dingin, baik hati, dan menyenangkan. Catherine Parr adalah wanita matang yang berkepala dingin. Ia adalah istri ke-6 sekaligus terakhir. Raja menikahinya pada 12 Juli 1543 dan selama 4 tahun setelah itu, Catherine Parr memberikan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun, pernikahan itu hanya sebentar saja. Menjelang akhir tahun 1546, kondisi kesehatan raja memburuk. Ia sudah sangat sulit untuk berjalan. Catherine mendampinginya saat sang penguasa Inggris itu sekarat di ranjang kematiannya. Di saat itulah ia kadangkala meracau memanggil nama Jane Seymour. Raja Henry VIII meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1547. Ia dimakamkan di samping makam Jane Seymour di St. George's Chapel, Windsor. Aduh, rumit juga ya kisah percintaannya. Jadi ingat kata mutiaranya Cupat Kai dari film Kerasakti. Dari dulu beginilah cinta deritanya tiada akhir. Oke lah, sampai sini aja kisah kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat notif kalau saya upload video baru lainnya. Kalau ada rekomendasi cerita menarik lainnya untuk dibahas, silahkan komen ya. See you on the next video. Bye-bye.